Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Seluruh ulama mungkin sepakat bahwa para sahabat Rasulullah merupakan sultanul aulia, melebihi para sultan-sultan yang lain. Kendatipun kisah-kisah para sahabat, terutama di dalam hal kekeramatan, masih jauh kalah hebat dan seru jika dibandingkan dengan para wali dan sufi setelahnya. Dalam penuturan Imam Al-Alusi, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah menyatakan bahwa puncak spiritual yang dicapai oleh Uwais Al-Qarni, yaitu tabi'in terbaik, merupakan tangga pertama bagi sahabat Wahsy, si pembunuh Hamzah, saat pertama kali dia masuk Islam. Abdullah bin Al-Mubarak juga pernah menyatakan bahwa debu yang masuk ke hidung kuda Sayyidina Muawiyah masih lebih utama di sisi Allah daripada 100 Umar bin Abdul Aziz. Selain itu, Imam Hasan Al-Basri juga pernah menyatakan, "Demi Allah, aku menututi 70 orang sahabat perang Badar. Seandainya kalian melihat mereka, maka kalian akan menyatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang gila. Tapi ketika mereka melihat kalian, orang-orang terbaik di antara kalian, maka mereka akan menyatakan bahwa tidak ada bagian akhirat untuk orang-orang ini. Dan jika mereka melihat orang-orang buruk di antara kalian, maka mereka akan bilang bahwa orang ini tidak percaya akan adanya hari perhitungan amal." Berbagai ucapan dari ulama di atas tentu saja bukan sebuah pernyataan yang mengada-ngada. Pernyataan tersebut merupakan sebuah penekanan yang didapatkan dari hasil pengamatan terhadap pola hidup sahabat serta dalil-dalil keutamaan sahabat di dalam Al-Quran maupun hadis. Kedua sumber utama ajaran Islam ini banyak memuat pujian secara langsung maupun tidak langsung terhadap para sahabat Rasulullah. Bahkan pujian-pujian di dalam Al-Quran yang sifatnya umum untuk seluruh umat manusia dari berbagai generasi, sebetulnya yang paling berhak atas pujian itu adalah para sahabat Nabi. Karena mereka lah yang secara langsung bersentuhan dengan ayat tersebut. Misalnya ayat yang artinya adalah, "Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia." Penunjukan kata kalian pada ayat tersebut terhadap para sahabat itu sifatnya pasti atau qot'i. Karena ketika kata kalian itu disampaikan, generasi yang ada di hadapan kata tersebut adalah para sahabat Rasulullah. Sedangkan generasi muslimin pasca sahabat seperti kita-kita ini, itu belum ada pada saat ayat tersebut diturunkan. Selain itu, dalil-dalil mengenai keutamaan para sahabat, khususnya para pendahulu Islam, yaitu as-sabiqun al-awwalun, itu terlalu banyak untuk bisa diurai. Namun yang jelas mereka adalah orang-orang terbaik umat ini setelah Rasulullah SAW. Lalu jika mereka adalah wali Allah yang paling tinggi derajatnya, kenapa sejarah dan manakib mereka sepertinya biasa-biasa saja? Sepertinya masih lebih hebat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abu Yazid Al-Bistami, Imam Ash-Shadhali, Imam Ar-Rifai, dan tokoh-tokoh sufi yang masyhur lainnya. Kenapa hampir tidak ada ceritanya para sahabat yang bisa terbang, berjalan di atas air, jalab, kebal terhadap senjata tajam, dan lain semacamnya? Lalu kenapa pula dalam sejarah sahabat tidak ada cerita mengenai suluk yang luar biasa, seperti mengembara berpuluh-puluh tahun menjauh dari masyarakat seperti yang sudah biasa diceritakan di dalam kisah para sufi? Kenapa pula para sahabat biasa menerima pemberian dari khalifah atau penguasa, tidak seperti para tokoh-tokoh sufi yang dikisahkan sangat anti dengan hal ini? Kenapa juga para sahabat Rasulullah banyak yang terjun ke politik, tidak seperti tokoh-tokoh sufi yang betul-betul menjauh dari gerbang politik? Bisa dilihat bahwa sejarah sahabat sepertinya memang tak seaneh kisah-kisah para sufi generasi berikutnya. Namun ukuran kemuliaan dan derajat spiritual hamba Allah memang sama sekali tidak diukur dengan keanehan dan hal-hal yang luar biasa. Begitu banyak orang yang sepertinya biasa-biasa saja, tapi pada hakikatnya jauh lebih luar biasa daripada orang yang terlihat luar biasa. Begitu banyak pendekar yang sangat ahli, tapi berpenampilan biasa-biasa saja jika dibandingkan dengan anak-anak yang baru belajar ilmu bela diri kemarin sore. Dalam konteks spiritual mengenai hal itu, kita ambil kisah berikut ini sebagai perbandingan. Imam Hasan Al-Basri, yaitu tokoh tabi'in di kota Basrah, suatu ketika berdiri di tepi sungai. Beliau ingin menyeberang tapi masih menunggu perahu. Syahdan, kemudian ada seorang sufi yang datang ke tempat itu bernama Habib Al-Ajami. "Apa yang engkau tunggu?" tanya Habib Al-Ajami. "Aku sedang menunggu perahu."
Kenapa masih butuh perahu? Apakah engkau tidak memiliki keyakinan bahwa yang membuatmu menyeberang adalah Allah, bukan perahu? Dan yang membuatmu tenggelam adalah Allah, bukan air. Lanjut Habib Al-Ajmi. Imam Hasan Al-Basri kemudian menyatakan, apakah engkau tidak punya pengetahuan? Lalu sufi itu menyeberang berjalan di atas air, sementara Imam Hasan Al-Basri masih tetap diam berdiri menunggu perahu. Menurut pola pandang tasawuf, dalam kisah ini Imam Hasan Al-Basri masih jauh lebih utama jika dibandingkan dengan Habib Al-Ajmi. Sebab Hasan Al-Basri memiliki secara lengkap ilmul yakin dan ainul yakin. Artinya Imam Hasan Al-Basri mengetahui dan menyadari segala sesuatunya dengan normal. Beliau berada di tingkat spiritual yang stabil, sementara Habib Al-Ajmi berada dalam kondisi yang sakar atau tidak stabil dan tidak menyadari rangsangan jasmani. Habib Al-Ajmi seperti tidak tahu bahwa yang ada di hadapannya itu adalah air, yang dalam sunnatullah bisa menenggelamkan manusia. Ia juga seperti tidak tahu bahwa dalam sunnatullah menyeberangi sungai itu perlu perahu. Maka tidak heran jika kemudian Imam Hasan Al-Basri menyatakan, apakah engkau tidak punya pengetahuan? Nah, dari sini bisa dilihat bahwa para sahabat itu berada di tingkat yang stabil. Mereka tidak perlu mengembara dan menyembunyikan identitas seperti yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni. Mereka juga tidak perlu uzlah atau menyendiri, karena mereka sangat tahan dengan godaan bermasyarakat. Apalagi masyarakat pada saat itu memang tidak menggoda. Berkumpul dengan tetangga justru semakin membawa mereka kepada Allah, karena tetangga dan teman-teman mereka adalah orang-orang yang baik. Tidak seperti tetangga-tetangga kita. Mereka juga tidak perlu menjauhi politik, karena politik pada waktu itu masih putih. Politik justru menjadi bentuk ibadah tersendiri yang memang sudah semestinya mereka terjuni. Mereka juga tidak perlu menolak pemberian penguasa, karena yang menjadi penguasa waktu itu adalah Khulafaur Rasyidin dan orang-orang yang dekat kepada Allah. Harta yang diberikan tentu saja adalah harta yang suci, tidak bercampur baur dengan syubhat, apalagi barang haram. Kondisi emas ini tidak terdapat pada masa-masa setelahnya atau setelah para sahabat, sehingga kemudian para sufi pasca sahabat menerapkan langkah-langkah yang sepintas terlihat lebih luar biasa jika dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Namun demikian, hal itu tetap saja tidak bisa melangkahi derajat para sahabat. Selain karena nalar spiritual seperti yang dikemukakan di atas, keutamaan para sahabat juga sudah ditegaskan secara langsung dan qot'i atau pasti di dalam nas Al-Quran dan hadis. Tak ada orang yang secara langsung namanya disebut oleh Rasulullah sebagai penghuni surga kecuali para sahabat. Selain sahabat, seperti kita-kita orang ini, itu masih merupakan kemungkinan yang hampir pasti, kemungkinan besar, dan bisa jadi kemungkinan yang sangat kecil. Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa para sahabat adalah para sultanul aulia, melebihi para sultan-sultan yang lain. Mereka adalah raja dari segala raja yang merayat. Walidzalika la tuhinuhum. Wallahu a'lam bissawab.